Yes, berjumpa kembali dengan kami, Daniel dan Olivia di dalam Do Share. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang membahas Kristus di dalam kitab-kitab Perjanjian Lama dan sudah masuk di dalam kitab Hakim-Hakim. Kita sudah membahas beberapa orang hakim sebelumnya dan kita akan melihat salah seorang hakim yang lainnya. Nah, tapi sebelum kita masuk lebih lanjut dari hal itu, mungkin bagi teman-teman yang belum mengikuti serial-serial yang sebelumnya, serial ya, episode yang sebelumnya, kita mau cerita sedikit lah tentang seperti apa sih hakim-hakim ini. Jadi periode hakim-hakim ini terjadi pada saat setelah ceritanya tentang Abraham, ya kan? Kemudian Ishak, kemudian Yakub. Setelah itu ada ceritanya tentang Yusuf. Kita sudah membahas tentang Yusuf, bagaimana kemudian dari kejadian yang terjadi dengan Yusuf ini, maka bangsa Israel itu ada di Mesir, mengalami perbudakan di sana selama 400-an tahun sekitar itu. Nah, setelah itu Allah membangkitkan satu orang namanya Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dan ini kejadian hakim-hakim ini adalah masa di mana bangsa Israel belum punya raja, karena sebenarnya mereka Tuhan ingin supaya mereka itu ya nggak usah ada raja gitu loh. Mereka langsung aja berhubungan dengan Tuhan. Nah, jadi masa hakim-hakim ini masa setelah mereka masuk ke tanah perjanjian yang dibawa oleh Yosua untuk mereka masuk dalam perjanjian, dan sebelum adanya raja pertama dari Israel namanya Saul. Nah, itu. Jadi kita sudah membahas tentang hal ini karena kita mau untuk melihat seperti apa sih yang sama seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus saat dia mengajar kepada kedua orang di dalam perjalanan menuju ke kota Emmaus. Di sana dia cerita bahwa di dalam kitab-kitab suci, dari kitab-kitab Musa, dari kitab Mazmur, dari apalagi kitab nabi-nabi ya, itu bicara tentang dirinya. Ya, gitu. So, kalau misalnya teman-teman melihat apa yang sudah dibahas selama kurang lebih 2 minggu ya, kita membahas tentang 2 hakim yang cukup terkenal, 2 ya, yang memang mempunyai kisah yang cukup mendapat porsi yang cukup banyak di dalam kitab hakim-hakim, karena memang ada hakim-hakim lagi yang lain ya, masih banyak, nggak cuma 2 aja, tapi 2 orang yang kami pilih sebelumnya ini mempunyai porsi yang cukup banyak. Nah, sebelum kita masuk kepada hakim-hakim yang ketiga, memang bukan sekedar karena urutannya ada di pasal yang ketiga, tapi ini adalah tokoh ketiga yang kita pilih dalam pembahasan serial para hakim ini. Nah, kalau kita melihat ya dari perjalanan bangsa Israel ini, mereka sepertinya mempunyai satu pola, di mana kalau kita membaca kitab hakim-hakim, polanya itu ada dari mereka tuh pasti selalu jatuh dalam penyembahan berhala. Ya, melakukan seenaknya sendiri kan, mereka menyembah sesukanya, berhala. Pokoknya menyembah berhala. Jatuh dalam dosa lah istilahnya ya. Kemudian setelah jatuh dalam dosa menyembah berhala itu tadi, mereka cry out to God. Jadi mereka belum berseru. Jadi Jadi setelah mereka jatuh dalam dosa, terjadi penganiayaan terhadap mereka. Mereka ya kan? dijajah, pokoknya ada bangsa lain yang menyerang mereka, pokoknya mereka jadinya sengsara deh akibat dari dosa mereka. Kemudian mereka berseru minta tolong pada Tuhan. Kemudian berikutnya Tuhan mengirimkan pembebas, mengirimkan hakim. Jadi hakim di sini artinya bukan ini kayak hakim di pengadilan kita ya. Menurut kamu salah, kamu benar, enggak. Hakim di sini bicara tentang deliverer, seorang yang membebaskan mereka. Ya, dan kemudian orang yang dibangkitkan atau yang dipilih oleh Tuhan ini menjadi hakim, dan biasanya yang terjadi adalah saat si hakim ini ada, bangsa Israel bisa terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian biasanya juga selama si hakim ini masih hidup, bangsa ini tuh aman. Kayaknya ada yang menjaga mereka gitu. Tapi selalu, dan kita lihat ini yang terjadi berkali-kali dalam kisah hakim-hakim ini adalah kalau hakimnya mati, ya udah balik lagi sampai akhirnya Tuhan harus membangkitkan seorang hakim lagi untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, jadi kegiatan pola seperti ini berulang-ulang terus-menerus gitu ya. Jadi, tapi kalau kita lihat juga dalam kehidupannya para hakim-hakim ini tidak ada satu hakim pun yang sempurna. Mereka semua punya kelemahannya masing-masing gitu. Nah, kenapa kita bahas seperti ini? Karena itu semuanya sebenarnya merupakan gambaran atau apa istilahnya piktorial gambaran lah sama ya. Jadi gambaran dari Yesus yang merupakan pembebas
deliverer yang sejati, yang memerdekakan kita yang sejati. Tapi bedanya namanya juga gambar sama yang aslinya, foto sama yang aslinya jauh lebih hebat, yang aslinya jauh lebih baik. Ya kalau kita bicara tentang Yesus, bahwa dia itu tidak mempunyai kelemahan, nggak seperti para hakim-hakim. Seperti kita sudah bahas, hakim yang waktu itu kita bahas pertama adalah Simpson, ya kan? Wah, kelemahannya banyak, luar biasa. Sekalipun dia adalah orang yang dikaruniai satu kemampuan dengan kekuatan kekuatan fisik yang kuat gitu ya, tetapi dia punya banyak sekali kelemahan. Tetapi saat bicara tentang Yesus, tidak ada kelemahan dari dia. Oleh karena itu kan, kalau seperti kita lihat di dalam pola ini, di dalam pola di mana saat ada hakim maka semuanya baik-baik saja, kemudian orang-orang itu mereka tidak melakukan hal-hal yang buruk, mereka tetap aman gitu. Dan kemudian saat hakim ini meninggal, kemudian baru terjadi mereka melakukan dosa lagi dan lain sebagainya, sehingga mereka jatuh di dalam belenggu dan akhirnya mereka berseru lagi. Tapi kabarnya adalah di dalam Yesus, Yesus tidak akan pernah mati. Dia hidup untuk selama-lamanya dan dia yang memerintah, dia yang berkuasa dan kita aman di dalam dia. Nah, tapi kita tidak akan membahas tentang semua hakim yang lain. Kita fokus kepada satu orang. Ada di Hakim-Hakim pasal yang ketiga, mulai dari ayat yang ke-12. Orang itu namanya adalah Ehud. Nah, kalau kamu mendengar kata Ehud itu ingat apa? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Yang spesial. Ya udah Ehud nama aja. Kalau aku mendengar kata Ehud itu kayak yang muncul gitu kan. Muncul itu kayak ini loh, kayak zaman dulu lagi suka baca buku cerita silat. Ya kan? Itu kayak ada kebutan gitu kan. Ya. Yang dipunyai oleh tokoh silat di situ, rasanya kayak Ehud gitu. Nggak ada hubungannya, tapi itu yang aku ingat gitu ya. Nah, ini ceritanya seperti apa? Kamu baca ayat semuanya. Baca. Ya udah, oke. Jadi teman-teman boleh lihat juga dalam Alkitab masing-masing di Hakim-Hakim pasal yang ketiga mulai ayat yang 12. Langsung judulnya itu ada kelihatan nama hakimnya, Ehud. Ya. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon, raja Moab, diberi Tuhan kuasa atas orang Israel. Oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Hira, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hasta. Disandangnya lah itu di bawah pakaiannya pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, raja Moab. Adapun Eglon itu seorang yang sangat gendut. Jadi, oke, ini bukan pertama kalinya aku baca bagian ini, tapi sometimes kadang-kadang bahasa di Alkitab tuh ada yang agak bikin lucu. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku ya raja. Kata Eglon, diamlah dahulu. Maka semua orang yang berdiri itu pergi keluar. Lalu Ehud mendapatkan dia sedang ia duduk sendirian di kamar atas di rumah peranginannya. Mungkin rumah buat santai-santai kali ya. Bayangan mungkin kayak gitu ya. Berkatalah Ehud, ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku. Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya dan ditikamnya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang masuk. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat. Tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu.
Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung, tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu, maka tampaklah Tuhan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seira. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu. Maka turunlah mereka mengikuti dia, lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semua orang yang tegap dan tangkas, seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu Moab ditundukkan oleh Israel. Nah, ini menarik. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Ini bisa dibilang periode yang cukup panjang ya. Sebelumnya dikatakan di bagian awal tadi bahwa mereka ini dijajah oleh orang Moab 18 tahun. Tapi kemudian setelah si Ehud ini ya memimpin perang, kemudian bangsa Moab ini dikalahkan, mereka itu aman. Tanah itu aman 80 tahun lamanya. Cukup lama sih sebenarnya ya. Kalau mau dibilang 80 tahun dibanding penjajahan 18 tahun itu. Iya Seharusnya sih. mereka bisa belajar. Cuman gini loh, yang aku pertanyakan kan, kenapa nunggu sampai 18 tahun baru mereka berseru kepada Tuhan? Ya kadang-kadang orang itu Gimana? serasa masih bisa menanggung penderitaannya. Jadi sampai udah mentok, sudah berbagai cara dia coba, nggak bisa, baru ingat sama Tuhan. Mungkin loh ya, Mungkin asumsiku. Ya, tapi apapun yang terjadi, bagusnya adalah mereka mengingat bahwa mereka punya Tuhan dan mereka berseru kepada Tuhan. Nah sebenarnya kan, kalau dari sini kita lihat kan, ini kan sesuatu hal yang mungkin bagi kita zaman sekarang kok, orang membunuh kok malah jadi pahlawan gitu ya. Jadi dia ini malah dia menggunakan tipuan, jadi menggunakan prank gitu kan. Si raja ini, raja yang sangat gendut ini diprank sama si Ehud. Dia cerita bahwa aku punya pesan rahasia. Gara-gara ada pesan rahasia ini makanya dia bisa menyuruh si raja ini suruh semua orang-orang lainnya prajurit-prajurit ini untuk keluar karena ada satu hal yang rahasia. Jadi yang namanya rahasia itu harus 4 mata gitu ya. Jangan dibicarakan dengan yang lain. Nah terus dia ngomong setelah ngomong ya aku punya pesan rahasia, semua orang yang lainnya suruh keluar, dia berdua sendirian sama si raja, dan si Ehud ini bilang aku punya pesan dari Allah, dari Tuhan gitu ya. Jadi membuat si raja ini jadi penasaran sehingga dia bangkit berdiri mendekati si Ehud. Karena kalau nggak gitu, waktu Ehud mau mendekat sendiri kepada raja, mungkin bisa jadi si raja ini teriak-teriak gitu kan untuk tangkap dia. Cuma tapi gara-gara ada itu satu yang jadi menarik buat aku adalah gini. Sekalipun si Eglon Raja Moab ini kan bisa dibilang bangsa yang tidak menyembah Allah gitu kan, bangsa yang tidak menyembah Tuhan. Tapi kok dia begitu tertarik gitu kan, sampai trik bahwa ada pesan dari Tuhan itu bisa menarik perhatian si Eglon gitu kan. Dan trik inilah yang digunakan oleh si Ehud. Padahal kan itu bukan bangsa yang menyembah Allah gitu loh sebenarnya ya. Mungkin kalau aku lihat gini lah ya, ini karena sering nonton film-film gitu. Jadi sekalipun mungkin si Eglon ini tidak menyembah kepada Allahnya orang Israel, gitu ya. Tapi karena dia percaya dalam berbagai macam dewa-dewa, gitu. Jadi bisa jadi mungkin yang ini juga bisa bantu aku gitu loh. Kalau aku punya asumsi yang lain lagi. Aku punya asumsi yang lain lagi. Perselisihan, permusuhan antara orang Moab dan Israel ini kan sudah lama gitu kan. Dan aku yakin sebagai seorang raja si Eglon ini dia pasti punya banyak informan dan tidak mungkin dia tidak pernah mendengar satu hal luar biasa yang Allah Israel ini pernah lakukan dalam bagaimana dia karena kan misalnya contoh aja kayak bagaimana Tuhan membebaskan bangsa Israel, itu tuh sesuatu yang dahsyat pada masa itu dan bangsa-bangsa lain pun tahu gitu. Jadi bisa jadi kan dia
oke deh aku mau dengar. Soalnya ya walaupun aku nggak nyembah Tuhan ini, cuman aku tahu aku dengar dia tuh hebat. Jadi pengen tahu, oh, dia mau sampaikan sesuatu buat aku, jangan-jangan ada hal penting apa gitu. Walaupun aku tidak menyembah dia, mungkin loh ya. Ya, itu mungkin. itu Nah, asumsiku. itu alasan utamanya kenapa dia mau mendengar, ya hanya dia saja yang tahu. Tapi yang menarik adalah ini si Ehud ini kan, dia bisa merencanakan hal ini dan dia sengaja membuat sebuah pedang bermata dua, panjangnya sehasta ini seberapa? 45 cm kalau nggak salah. Begini lah ya, sekitar ini ya. Dan sebenarnya pedang pendek lah ya. Iya. Terus dia itu orang kidal, ya kan? Logikanya kalau orang kidal simpennya di sebelah kiri atau sebelah kanan? Oh, karena dia pakai tangan kiri, makanya dia taruhnya di kanan. Biar Di pangkal gini, kan? paha sebelah kanan. Gini kan, gini tuh. Soalnya kamu lihat pakai kanan, taruhnya di kiri ini. Oh, Iya nggak sih? ngono ya. Kan kalau gini susah. Jadi gini. Iya. Mungkin. Mungkin lah ya. Itu ya asumsi lagi lah Tapi ya. Tim, ini menarik karena Alkitab mencatat dengan begitu detail. Ini orang kidal, dia bikin pedang yang ukurannya sekian dan ditaruh di pangkal paha kanan. Ya, asumsinya karena gini. Ya, gitu ya. Kalau aku melihatnya, karena dia adalah kidal ya, dia kidal, dan kemudian pedangnya itu nggak panjang, lebih enak taruh di kiri. Kita bertentangan dalam ini, tapi nggak masalah, itu yang terjadi. Hasilnya yang penting. Hasilnya. Yang penting hasilnya. Yang bikin geli adalah ya bicara Alkitab ngomong dari raja ini raja yang gendut gitu ya. Jadi hati-hati gitu kan. Karena kalau begitu ditusuk kan nggak kelihatan kalau ditusuk. Jadi diceritakan pedangnya sampai pangkalnya itu masuk ke dalam, ditutup sama lemak. Bukan mentertawakan orang mati ya, tapi ya memang seperti itu yang terjadi. Nah, gambaran apa yang bisa kita ambil ini dari apa yang dilakukan oleh Ehud ini, sehingga itu memberikan satu gambaran tentang Kristus, tentang apa yang dilakukan oleh Kristus. Nah, ini kalau bicara tentang hal itu, kalau saya melihatnya dari sisi gini, dari sisi pranknya, ya. Suka ngeprank ini. Prank itu apa? Kadang-kadang Prank ada itu orang nggak paham apa? istilah prank. Ngerjain, ya kan. Jadi melakukan sesuatu yang tidak dipahami sama orang gitu kan. Orang itu nggak tahu bahwa dia sedang istilahnya ya tertipu lah gitu kan. Tertipu, mereka berpikir bahwa mereka melakukan hal yang benar, ternyata mereka pikir mereka menang, ternyata jadinya kalah. Ya. Sama seperti si raja Eglon. Eglon. Si Eglon ini dia berpikir bahwa wah dia akan mendapatkan sesuatu, ini ada kabar yang baik yang akan dia terima. Ya rupanya dengan dia mendekat seperti itu malah dia mati. Ya. Nah, ini terjadi pada saat kematian Yesus di atas kayu salib. Gimana? Jadi ayatnya di mana? Korintus ya, kalau nggak salah ya. Coba kamu buka ayatnya. Nah di situ kan kita berpikir gini, dari sisi apa musuh ya, dari sisi musuh. Ini bicara tentang gini, bukan manusia yang menjadi musuhnya Tuhan Yesus, bukan manusia, bukan orang-orang jahat yang kemudian yang memakukan Yesus di atas kayu salib itu yang menjadi musuhnya. Karena Tuhan Yesus berkata saat dia ada di atas kayu salib, dia mengatakan, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi yang jadi musuh itu adalah si iblis, ya kan? Dan berpikir dengan cara menyalibkan Yesus, dengan berpikir dia merasuk kepada si Yudas, kemudian dia memberikan ide-ide kepada orang-orang agamawi pada saat itu untuk menangkap Yesus, untuk menyalibkan dia, dan berpikir dengan Yesus mati di atas kayu salib, maka dia pikir dia menang. Iya, dia menang. Tugasnya Yesus akan berhenti, ya kan? Karya Yesus akan berhenti. Nah, dikatakan di dalam 1 Korintus 2 ayat 6-8. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Nah, di sini kan kita lihat dengan jelas kan, penguasa dunia ini sehebat apapun itu,
sekuat apapun dalam pikiran kita yang mengatakan dalam segala sesuatu, oh awas ada setan yang akan menyerang kita, yang akan menguasai kita, yang akan menghancurkan kita dan sebagainya. Dan kita banyak orang, bahkan orang Kristen pun berpikir bahwa setan itu lebih berkuasa, hebat gitu kan, kuat, bahkan seperti Allah gitu kan. Dia bisa muncul di mana-mana, bisa sedikit-sedikit apa-apa setan dan sebagainya. Kayak setan ini hebat sekali, luar biasa sekali. Tetapi dia tidak mengerti apa yang menjadi rencana Allah. Dia tidak mengerti apa yang menjadi pikiran Allah melalui karya Kristus di atas dunia ini. Bagaimana dengan kematiannya. Jadi setan berpikir bahwa dengan kematian, dengan menyalibkan Yesus di atas kayu salib, dia menang gitu kan. Tapi justru gara-gara hal itu dia kalah. Dan hebatnya adalah rahasia ini nggak ada yang tahu sebelumnya. Nggak ada yang tahu. Jadi Tuhan Yesus ini kalau bisa dikatakan pintar ngeprank, ya benar-benar ngeprank si setan gitu. Sekalipun memang nggak enak, orang ngeprank itu kadang-kadang ya mengalami hal-hal yang nggak menyenangkan juga gitu kan. Karena Tuhan Yesus harus mati, tapi hasilnya dahsyat. Pada waktu dia mati di atas kayu salib, maka iblis dan segala macam kuasanya itu dilucuti. Ya kan, dia nggak punya kuasa lagi, tidak bisa lagi mendakwa kita yang percaya kepada Yesus. Tidak ada kuasa apapun yang lebih besar daripada Kristus, daripada roh yang sudah tinggal di dalam kita, Roh Kudus. Oleh karena itu kita nggak perlu takut, kita punya juru selamat yang benar-benar menyelamatkan gitu kan. Benar-benar menyelamatkan kita, yang benar-benar melakukan satu karya yang di luar nalar, tapi itu merupakan satu hal yang dahsyat. Jadi dia mengatur segala sesuatunya gitu kan, berjalan dengan rencananya yang tidak mungkin gagal. Nah, jadi di dalam kehidupan kita, kalau kita melihat seperti apa yang terjadi sama si Elihud tadi, apa sama namanya? Ehud. Kok Elihud lagi ya? Si Ehud ini kan, dia merencanakan sedemikian rupa sampai kemudian kayaknya dia sampai di batu-batu apa tadi ya? Berpahat. Kayaknya dia sudah balik, kembali lagi ketemu sama raja, gitu kan? Nah, kayaknya dia ada mungkin hesitate gitu ya. Apa hesitate ini apa, kayak sembunyi-sembunyi? Bukan, kayak ada keraguan gitu loh, kayak nggak jadi gitu kan, akhirnya dilanjutkan. Sama juga Tuhan Yesus pada waktu malam sebelum dia diserahkan kan, dia mengalami satu ketakutan yang luar biasa di Taman Getsemani. Tapi dia mengatakan bahwa ini memang harus terjadi. Jadi karya yang dilakukan Kristus itu memang direncanakan dengan luar biasa oleh Bapa di sorga, sehingga memberikan kelepasan kepada kita. Dia tidak sekedar melepaskan kita untuk sementara, tetapi dia melepaskan kita untuk selama-lamanya. Jadi kalau si Ehud ini waktu setelah dia membunuh si Eglon, Raja Moab, itu kan dikatakan tadi bahwa mereka aman selama 80 tahun. Ya, ada satu periode yang sekalipun mungkin kalau bagi kita 80 tahun panjang, itu adalah sesuatu yang lama, sesuatu yang panjang. Kayak apa ya? Kayaknya itu wah, benar-benar terbalaskan lah 18 tahun dijajah tapi bisa aman selama 80 tahun. Tapi tetap saja itu sekalipun 80 tahun itu ada limitnya, ada batasannya. Karena pada kenyataannya setelah itu bangsa Israel jatuh lagi. Mereka harus mengalami lagi berbagai macam hal yang tidak menyenangkan gitu ya. Dan kemudian harus bangkit lagi pemimpin-pemimpin yang lain. Jadi berarti pembebasan yang dilakukan oleh satu orang hakim itu memang ada hasil, tetapi ada batas, tetapi tidak sempurna. Nah, yang kita lihat dari pengorbanan Yesus adalah saat sang hakim ini, kita punya hakim yang adil, hakim yang benar, yang menghakimi dengan adil. Dia hidup selama-lamanya bagi kita. Artinya kalau dari kita melihat penggambaran para hakim-hakim ini, kita punya hakim yang tak terbatas, yang menjamin bahwa kita baik-baik saja, kita aman selama-lamanya di dalam dia. Kita punya hakim yang tidak bercacat. Dan kalau kita mau lihat ya, bahwa kalau ada hakim-hakim yang lain, mereka sekalipun mencapai kemenangan, namun ada juga kekurangan-kekurangan kehidupan mereka. Kalau misalnya dari 2 hakim sebelumnya yang kita sudah bahas ya, Simson mengalami kemenangan yang besar, akan tetapi di akhir hidupnya yang menjadi tontonan orang, tidak menyenangkan.
kemudian pelawak. jadi pelawak. Kemudian hakim berikutnya yang kita bahas kemarin ada Gideon ya, ada Gideon seperti itu. Apakah Gideon wah dan sebagainya? Iya, kelihatannya bagus. Akan tetapi perjalanan hidupnya juga tidak mulus. Setelah itu teman-teman bisa bahas lagi ya. Ada pertentangan dari orang-orang sekaum sebangsanya, bahkan orang-orang yang mungkin dia merasa seharusnya kalian mendukung aku, tapi ternyata nggak semulus itu pemerintahan si Gideon. Akan tetapi saat kita tahu bahwa Yesus adalah hakim kita yang hidup selama-lamanya, maka segala sesuatu itu memang sudah dikondisikan. Dia merencanakan dengan sempurna, tidak ada kekurangan dalam posisi dia sebagai hakim. Oleh karena itu kita punya jaminan yang luar biasa saat kita tahu kita punya hakim yang namanya Yesus Kristus. Ya. Jadi ingat, hakim artinya juga adalah seorang pembebas, ya kan? Dia adalah yang membebaskan kita, dan pembebasan yang dia berikan kepada kita untuk selama-lamanya. Nah, jadi ini yang mau kita sampaikan buat teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman yang sedang menyaksikan ini juga menginginkan, aku saat ini sedang terikat nih, aku saat ini sedang mengalami hal-hal yang nggak enak, yang nggak nyaman, yang berada dalam keterikatan dalam segala macam hal, terutama dalam hal dosa. Ingatlah, ada pembebas, namanya adalah Yesus Kristus. Dan dia sudah mati bagimu, dia sudah bangkit bagimu. Yang kau perlu tahu, yang kau perlu lakukan hanyalah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia membebaskan kau sekali untuk selama-lamanya, dan kau hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kebebasan yang dia berikan. Dan selain itu juga, kalau misalnya teman-teman hari-hari ini, misalnya ada hal-hal di mana kita merasa kayaknya, aku kok kayak kurang cerdas ya, aku kok kayak kurang hikmat ya, aku kayak nggak punya trik dah, tanda kutip gitu ya. Kalau ngomong trik kesannya kayak konotasinya negatif. Saat kita merasa kita kurang pandai, kita kurang berhikmat dan sebagainya, kita lihat nih bahwa Yesus sang hakim kita itu lebih pandai daripada Ehud. Bayangkan ya, dia ngeprank bapak segala pendusta. Bayangkan ya, namanya iblis ini kan, firman Tuhan katakan iblis itu adalah bapa pendusta. Artinya dia itu paling pakar berdusta. Tapi hakim kita ngeprank dia dan dia kalah untuk selama-lamanya, kekal. Nah teman-teman, Yakobus mengatakan kalau kita kekurangan hikmat, minta sama dia, karena dia akan memberikan hikmat tanpa membangkit-bangkitkan. Ini juga kebetulan merupakan satu pengingat lagi buat kita semuanya. Jangan lupa, yuk hari Kamis ikut Bible Study, karena sekarang kita sudah sampai di menjelang akhir ya, dari akhir ya. Hari Kamis ini akan menjadi pertemuan terakhir untuk kita membaca, membahas, dan menggali banyak hal yang luar biasa dari surat Yakobus. Buat teman-teman yang mungkin kelewatan, jangan khawatir, langsung aja buka di YouTube Daniel Sugiarto. Nanti bisa lihat ada banyak sekali materi-materi Bible Study yang sudah kita upload di sana, dan kita harapkan itu bisa memberkati lebih banyak orang lagi. So jangan khawatir, share aja. Kita bakal lebih happy kalau lebih banyak orang lagi boleh diberkati dari setiap konten yang kita sudah sediakan. Jadi untuk Bible Study setiap hari Kamis jam 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan kalau do share setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat juga. Oke, jadi itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi, dan Tuhan Yesus memberkati.